sebelum masuk ke spray gun ini wajib banget disaring. Nah, ini jadi kotorannya nih. Kebayangkan gimana jadinya kalau misalkan catnya nggak disaring, pasti nih kotoran-kotoran ini bakal ikut nempel di body yang kita cat nih. Jadi kalau bercandaan teman-teman tuh ya, kalau nggak mau ada debu, ngecatnya dikutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue, Setia Denny di Brother Paint Channel. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, oke, jadi pada kesempatan kali ini gue akan coba bikin konten sekaligus ngasih tips dan trik ke teman-teman semua. Kebetulan banyak juga yang bertanya di kolom komentar YouTube ataupun di DM Instagram ya. Pertanyaannya tuh gimana sih caranya supaya hasil catatan kita itu bisa rapi dan bersih. Nah oke, jadi pada kesempatan kali ini di konten ini gue akan coba kasih tips dan trik ke teman-teman semua gimana sih caranya kita bisa menghasilkan hasil catatan yang rapi dan bersih. Yuk. Oke, jadi yang perlu banget kalian perhatiin di sini adalah ini ya, cat sebelum masuk ke spray gun ini wajib banget disaring. Ini saringannya gue pakai saringan seperti biasa. Ini screen sablon ya, ini ukuran T48 kayak gini. Jadi selain spray gunnya wajib bersih, cat yang masuk ke spray gun pun wajib bersih. Jadi kotorannya nih, kebayangkan gimana jadinya kalau misalkan catnya nggak disaring, pasti nih kotoran-kotoran ini bakal ikut nempel di body yang kita cat nih. Wajib juga yang perlu diperhatiin banget ya sebelum aplikasi cat, pastiin panel atau media yang akan kita cat itu benar-benar bersih dari debu. Jadi nah oke, setelah semua panelnya udah dicat dasar warna putih, ini kita masuk step selanjutnya, yang itu pengaplikasian cat mutiara atau lembayungnya. Ini gue menggunakan mutiara atau lembayung biru. Nah ini wajib banget dikoreksi ya. Kebetulan di panel yang gue pegang itu ada serat benang yang nempel, yang wajib banget dibersihin supaya hasilnya bisa rapi, maksimal sesuai yang kita inginkan. Ini gue amplas kering menggunakan amplas Kovac nomor 1200. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu pengaplikasian mutiara atau lembayungnya. Nah di sini gue menggunakan rasio perbandingan 1:2 ya, 1 untuk mutiara atau lembayungnya dan 2 untuk tinernya. Nah di sini gue mengingatkan untuk teman-teman pemula khususnya ya, untuk rasio perbandingan antara mutiara dan thinner itu wajib dibikin lebih cair. Rasio perbandingan 1:2. Kenapa? Karena kalau misalkan mutiara atau lembayungnya terlalu kental, pada saat diaplikasikan di atas base coat itu biasanya cenderung akan menggumpal dan menimbulkan tekstur kulit jeruk. Nah, yang perlu diperhatikan juga untuk thinnernya wajib menggunakan thinner PU atau thinner slow supaya partikelnya bisa tertata rapi dan gak overspray untuk menghasilkan hasil yang bagus pastinya. Nah, di sini gue nggak lupa ngingetin lagi untuk mutiara atau lembayungnya itu wajib banget disaring ya. Kita bisa lihat sama-sama di sini, ini lumayan banyak kotoran yang terperangkap di saringan yang kita bikin ini ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut proses pengaplikasian mutiara atau lembayungnya. Di sini gue mengaplikasikan sebanyak 3 lapis. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat ya. Pada saat proses pengaplikasian mutiara atau lembayung, itu usahakan di satu panel dulu. Misalkan 3 lapis, partikelnya udah rapi, udah nutup semua, udah oke lah, udah enak dilihat. Nah, untuk panel selanjutnya juga sama, harus 3 lapis. Jangan
Misalkan satu panel 3 lapis, yang satu panelnya lagi 2 lapis atau 4 lapis, otomatis nanti hasilnya akan belang, partikelnya nggak sama antara panel satu dengan panel yang lainnya. Nah, oke, jadi satu hal lagi yang di sini mau gue ingetin ke teman-teman, untuk pengaplikasian mutiara atau lembayungnya itu jangan nafsu langsung basah. Kalau bisa, jarak antara panel dan spray gun itu agak sedikit jauh, jangan terlalu dekat, karena nanti takutnya yang dikhawatirkan panelnya yang kita aplikasikan mutiara itu keriting, karena rasio perbandingannya di sini kan cair ya, rasio perbandingan 1:2, jadi thinnernya banyak. Kalau misalkan kita mengaplikasikannya nafsu, terlalu basah, itu yang dikhawatirkan nanti keriting. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses furnace atau clear. Untuk furnace tahap pertama di sini gue menggunakan furnace tipe MS dari AXT 410. Kenapa? Karena furnace tipe MS ini lebih cepat kering ya. Jadi gue meminimalisir adanya debu yang nempel pada saat proses pengeringan bodinya. Nah, oke, jadi ini trik yang sering kali gue gunakan untuk menghasilkan hasil furnace yang rapi dan bersih, khususnya di project-project repaint warna-warna cerah. Jadi kita nggak perlu khawatir ada debu yang nempel, karena tipe MS itu keringnya lebih cepat ya. Nah, oke, jadi ini setelah proses furnace tahap pertamanya beres, ini kita mau lanjut lagi untuk furnace tahap selanjutnya. Jadi di sini kenapa gue memilih tipe atau jenis clear yang cepat kering. Nah, di situ untuk meminimalisir kotoran atau debu yang nempel pada saat proses pengeringan ya. Nah, di sini sama-sama bisa kita lihat lebih detail ya. Ini alhamdulillah ini bersih, nggak ada debu yang nempel. Cuman emang pernisnya agak ngedrop aja karena di sini gue bikin cuman satu layer atau satu lapis, jadi nggak terlalu tebel, lebih cepat kerasnya. Oke, jadi untuk proses pengamplasan di sini gue menggunakan amplas kering ya. Ini pakai amplas Kovac Super Select, ini nomor 1200. Lebih mudah kita membedakan mana yang udah keamplas dan mana yang belum keamplas. Kalau pakai air kan agak sulit ya, kita membedakan mana yang udah diamplas dan mana yang belum diamplas. Kalau kita pakai metode amplas kering, itu jauh lebih mudah, lebih kelihatan. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tahap akhir, yaitu finishing. Nah, di sini untuk finishing clear tahap akhirnya gue menggunakan Belfood HS 2100 dengan rasio perbandingan 2:1:0,5 untuk ngejar glossy yang lebih bagus dan durability yang lebih baik. Nah, oke, jadi seperti biasa jangan lupa disaring ya. Nah, jadi walaupun pada umumnya produk-produk pernis itu udah pasti steril, bersih. Nah, cuma di sini gue ngantisipasi adanya kotoran eksternal dari luar. Contoh misalkan kayak pernis yang udah beberapa kali kita pakai, biasanya di bibir tutupnya itu kan ada yang kering. Nah, kalau nggak kita saring, kita mixing ke kolat, pada saat kita masukin ke spray gun nggak disaring, itu takutnya ada kotoran yang ikut masuk pada saat kita aplikasi, kita semprotin ke panel, jadinya kotor.
Nah, oke teman-teman, jadi ini dia untuk hasil akhirnya. Nah, ini setelah proses pengeringan selama 3 hari, hasilnya seperti ini. Dan alhamdulillahnya di semua panelnya itu benar-benar bersih, nggak ada kotoran yang nempel. Oke, mungkin cukup sekian untuk konten kali ini. Semoga apa yang gue share, tips dan triknya semua bermanfaat untuk kalian semua, terutama buat teman-teman yang baru mulai jasa repaint ya. Semoga hasilnya bisa jauh lebih bagus, lebih baik untuk customer-customer kesayangan kalian. Thanks buat kalian semua yang udah simak video ini dari awal sampai akhir. Sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.